Kembali lagi dalam acara TEL IP 2012, Telecom and Internet Professional Lecture Suite. Hari ini adalah hari ketiga dari rangkaian acara TEL IP 2012. Pada hari ini kita akan punya 4 sesi, 2 sesi di pagi hari dan 2 sesi di siang hari. Untuk sesi pertama pagi ini, kita kedatangan Bapak Denny Setiawan. Bapak Denny Setiawan ini adalah Kasubdit Penataan Frekuensi Dinas Tetap dan Bergerak Darat atau DTBD, Direktorat Penataan Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo. Nah, terus topik yang akan dibawakan oleh Pak Denny pagi ini adalah National Broadband Plan, Tantangan dan Peluang. Ya, langsung saja kepada Pak Denny Setiawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa pulang kampung ya. Jadi saya dulu di sini 15 tahun lalu Mbak. Di angkatan 90 berarti 17 ya selalu disalah hitung ya. Saya masuk 90. Masa sih Pak? Saya udah salah hitung. Jadi 90 plus 12, ya Allah udah 15 tahun anak umur anak saya gitu. Udah 22 tahun ya nggak kerasa gitu ya. Rasanya baru kemarin Mbak. Jadi kalau dulu di sini mungkin seingat saya di sini masih lapang bola nih. Ya, sekarang kan jadi laptek semua gitu ya. Saya senang sekali bisa ketemu sama adik-adik. Kalau dulu kita masuk tuh putra putri terbaik bangsa. Sekarang masih ada nggak ya? Masih. Ya amin lah, kita harus optimis ya. Ya putra putri terbaik jangan telat. Pastinya gitu ya. Jadi kebiasaan bangsa Indonesia tuh kalau meeting termasuk saya juga gitu. Kadang-kadang suka telatnya, ini mungkin kalau kita mau maju ya jangan telat. Tadi saya dengar juga nih Pak Denny SDPP itu TK atau SMA gitu ya. Saya juga nggak senang nih apa singkatannya. SDPP ini sumber daya pos perangkat informatika. Dulu mungkin teman-teman kenal namanya Ditjen Postel ya, Postal Komunikasi. Nah ini reorganisasi jadi namanya Ditjen SDPPI. Kerjaan kami adalah mengurus masalah frekuensi ya dan satelit. Sesi pagi ini saya akan nanti ke arah sana ya, ke arah masalah frekuensi, tapi mungkin saya juga akan sedikit mengenai masalah broadband plan-nya gitu. Nanti gimana sesinya Pak? Saya selesaikan semua ya, baru tanya jawab. Ini kan 1,5 jam Mbak ya. Nanti soft copy-nya saya kasih ke Pak bisa di itu ya. Nah sebenarnya saya juga sempat bikin blog ya teman-teman ya, sempat bikin blog, tapi bukan go blog gitu ya, bukan. Oke. Indonesia Profile. Nah, ini saya ngambil paper dari beberapa referensi ya. Jadi kita ini kalau dihitung dari G20 ya, kita tuh kalau dari sisi populasi nggak kalah amat lah kalau jumlah populasi. Jadi 243 juta, kita nomor 4 di dunia. GDP kita nomor 20 gitu ya. Nah jadi satu sisi kita ada satu potensi market yang sangat besar, tapi masalahnya juga jadi cukup kompleks ya kalau dibandingkan misalnya Singapura. Kemudian kita coba lihat statistik masalah PC ya di Badan Pusat Statistik. PC di Indonesia tuh kurang dari 10% dari penduduk. Ya mungkin sekarang mahasiswa sekarang udah harus punya PC semua atau gimana nih Mbak? Laptop ya, ya laptop PC sama. Nah,
Kalau kita lihat PC susah, tapi HP tukang beca juga punya. Gitu ya. Ya, itu karena mungkin kalau pakai HP nggak perlu ngetik 11 jari, ngetik 2 jari cukup. Nah kalau kita lihat memang jumlah pelanggan kita untuk yang handset seluler ini sangat tinggi. Sementara kalau kita lihat telepon itu makin lama ya tetap aja gitu sih stagnan. Kemudian kalau kita bandingkan dengan internet, kita ya nggak jelek-jelek amat gitu ya. Ya mungkin karena jumlah penduduknya yang gede gitu. Nah, kembali ke statistik. Ini nggak usah dicatat, nanti ada di itu ya. Tapi yang pentingnya aja jadi bahwa kalau kita lihat 2010 ya, itu handphone udah 200 juta. Gitu. Nah, jangan-jangan apakah satu orang punya satu handphone? Jangan. Tapi saya melihat sih mungkin teman-teman punya lebih dari satu ya, atau jangan-jangan ada 3 gitu. Ya, gitu ya. Nah itu gara-gara pengen tarif murah kan ini. Karena untuk operator yang sama biasanya lebih murah daripada operator yang berbeda. Nah broadband kita kalau kita lihat juga naik, tapi lebih banyak yang lewat wireless ya, karena lewat wireless kalau kita lihat ya teleponnya hanya 8 juta dan itu cukup stagnan. Nah kemudian ini juga dari ICT Profile ya, Indonesia saat ini 240 juta. Nah, handphone ini udah mengalahkan TV gitu. Ya 210 juta. Ya 210 juta tadi yang satu orang punya 2-3. Coverage ini juga TV itu cukup signifikan, jadi tetap kalau iklan tuh sekarang masih tetap TV yang paling besar. Walaupun penggunaan internet dan handphone juga akan jadi new media. Nah yang menarik itu Facebook sama Twitter. Nah kita katanya nomor 2 di dunia ya, 2 di dunia. Sampai tadi tukang beca pun gitu ya. Saya dengar satu cerita gitu di Banda Neira gitu. Itu tukang beca di sana kan belum ada 3G ya, pakai 2G gitu. Bisa mendapatkan pelanggan melalui Facebook. Seperti itu. Nah, ya ini apakah kita bangga atau enggak saya nggak tahu. Kemudian di Twitter kita juga nomor 3 di dunia. Nah ini adalah potensi-potensi teman-teman nih. Nah ini televisi kalau tadi sudah saya katakan Facebook sama Twitter doang. Jadi pasar. Untuk market itu ya 99% ya 2010. Efisiensi decreasing, jadi makin lama tapi televisi ini juga akan semakin menurun gitu. Sementara kalau kita lihat internet ya, media melalui internet atau iklan melalui internet ya, semakin meningkat. Nah ini mungkin juga udah banyak di presentasi yang kemarin, mobile kita juga lumayan. Ya mungkin karena ADSL kita nggak bagus-bagus amat. Nah ini broadband penetration rate ya. Nah ini wireless broadband ya, kalau kita masukkan kategori apa namanya ya, lumayan handphone ini dimasuk, ini kita lumayan 17%, tapi dibanding sama Malaysia Singapura masih jauh. Nah yang masalah ini fixed broadband, jadi karena tadi apa PSTN kita nggak bagus ya, ini kita di antara negara Asia Pasifik ini sangat rendah gitu ya. Nah, kembali tadi kita bicara kalau HP-nya sih banyak ya, tapi kebanyakan 2G semua gitu kan. Kebanyakannya masih kecepatan rendah.
Dan kalau kita lihat di Indonesia ini operatornya kan hampir semua nasional ya. Ini 11 operator kalau kita lihat ya. Yang paling gede memang Telkomsel. Dia punya bandwidthnya 100 MHz ya. Marketnya pas 1%. Tiga besarnya Telkomsel, Indosat sama Excel. Jadi ya ini mungkin yang bagi teman-teman yang mau cari kerjaan ini bikin bendera-bendera ini. Kemudian nomor 4 HATS, NTS, Flexi dan sebagainya. Ini statistik Q3 2010. Yang mungkin udah banyak berubah ya karena sekarang kayak smart sama friend gabung ya. Nah kalau kita lihat di sini bandwidthnya nih, terutama yang CDMA tanda propagasi itu kekecilan gitu, 5 MHz, 10 MHz segala macam. Sehingga saya pernah lihat suatu studi di India gitu ya. Untuk 2G aja minimum satu operator tuh butuh 22 MHz. Apalagi kalau broadband. Jadi tantangan kita adalah bagaimana kita nyari coupling yang baru, bagaimana kita apakah kebanyakan operator ini bisa konsolidasi atau enggak. Kalau misalnya band barunya susah. Nah jadi mungkin teman-teman nanya apa sih kerjaan saya kok penataan. Kerjaan saya itu sebenarnya mirip tukang gusur tanah gitu, gampang. Jadi kalau tanah kan penggusuran itu kan hal yang nggak enak gitu ya. Tapi kadang kita menggusur jalan tol, pasti dimusuhin sama ini kan, sama yang calo-calo tanah segala macam. Nah di frekuensi sebenarnya ada mirip-mirip juga gitu. Jadi kadang-kadang coupling tersebut sudah ada penggunanya. Nah ini bagaimana kita membersihkannya gitu. Nah itu satu tantangan sendiri karena memang kerjaannya bukannya teknis. Ya. Oke. Nah ini mengenai internet yang mungkin sekarang banyak kan dipakai sosial media gitu ya. Jadi kalau kita lihat ke depan ini masalah mobility, internet, social network, cloud akan menjadi potensial gitu ya. Sementara yang seperti teleponi biasa itu akan mulai ditinggalkan. Ya bukan ditinggal tapi kalah bersaing. Nah kalau kita lihat di sini, kalau kita sih kalau dari gadget nggak kalah ya, sampai iPad yang LTE aja mungkin udah ada di pasaran gitu. Cuma koneksinya nggak bisa gitu. Ya, gitu ya. Nah ini apa dampaknya dengan macam mobile ini akan kebutuhan bandwidth. Nah mungkin yang menarik gitu ya, kalau teman-teman lihat kenapa sih BlackBerry di Indonesia laku gitu. Ya kalau di Singapura atau di negara-negara lain yang internet tinggi tuh orang-orang pakai iPhone semua gitu. Ya karena di kita kalau pakai iPhone paling bisanya WiFi kan. Paling enak pakai BlackBerry, kecepatannya rendah gitu. Nah ini jadi tantangan kita untuk di wireless broadband ini masalah kualitas. Apalagi kalau dipakai YouTube semua ya habis gitu ya bandwidthnya. Nah ini juga kita lihat tantangan bagi operator adalah kalau dulu pendapatan yang paling besar kan tetap dari voice gitu ya. Nah sekarang kebutuhan data meningkat dan kalau data ya sebenarnya investasinya besar, tetapi pendapatannya itu cenderung nggak bisa banyak gitu, apalagi dengan kompetisi gitu ya. Jadi kalau kita lihat trennya fixed telepon menjadi ke broadband internet, ADSL, VDSL, HFC, kemudian data, wireless broadband internet, seluler yang untuk anytime anywhere. Nah ini suatu ICT roadmap ya, jadi ini yang udah ada dipaparkan di ICT roadmap di saat ini 3 master plan, kemudian pengennya seluruh kecamatan ada akses internet ya.
kemudian seluruh ibu kota terhubung strata optik dan segala macam. Kemudian juga di Kominfo sendiri ada USO program ya. USO itu adalah program pembangunan di daerah yang tidak menguntungkan. Ya, mulai dengan desa berdering, kemudian desa pintar, kemudian pusat layanan kecamatan dan sebagainya. Nah, kita lihat juga ini yang dilakukan oleh Telkom, ya, untuk membangun jaringan fiber optik di beberapa tempat aja ya. Ini yang dilakukan oleh Telkom untuk fiber optik. Nah, kemudian ada juga inisiatif namanya Master Plan Pembangunan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia di 7 koridor. Nah, itu tadi background, saya background cukup banyak. Nah, ini kembali ke mungkin main saya adalah tentang tadi wireless ya. Jadi mungkin bingung juga teman-teman singkatan apa sih RPJMN, MP3I. RPJMN itu kayak saya nggak tahu kalau zaman dulu kan ada namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Kalau RPJMN itu sebenarnya rencana pembangunan jangka menengah nasional. MP3I Master Plan Percepatan Ekonomi Indonesia. Nah, ini yang sebenarnya udah diputuskan oleh Presiden menjadi suatu cita-cita bangsa kita. Targetnya broadband 30% coverage, backbone 100% antar pulau, kemudian 75%, nah kalau nggak salah tahun ini diperbagi di 88%, ibu kota, kabupaten kota terhadap broadband. Nah, yang jadi masalah ini definisi broadbandnya berapa gitu? Apakah 256 kbps insya Allah gitu ya, atau berapa gitu? Dan ini pun ya harus direview secara berkala gitu, karena dengan fenomena iPhone, tablet segala macam ini mungkin kebutuhan bandwidth akan jadi berubah. Yang jadi masalah juga kalau kita lihat dari infrastruktur ini masih terpusat di Indonesia Barat, gitu ya. Di daerah-daerah lain bukan hanya masalah infrastruktur backbone, backhaul gitu ya, tapi juga misalnya masalah listrik. Ya, listrik itu ya karena kita juga kesulitan mau naik tarif listrik, kita protes semua gitu ya. Sementara kalau nggak disubsidi ya akhirnya perusahaannya rugi, PLN-nya dia nggak bisa investasi. Di beberapa daerah seperti Indonesia Timur ya paksa pakai generator ya. Kalau saya pernah dengar proyeknya di Papua gitu. Nah, untuk ngegerakin generator terus pakai bensin. Nah, bensinnya kalau di sana mesti pakai pesawat gitu. Ya kan? Nah, repot kan gitu. Nah, akhirnya dicari solusinya pakai yang solar panel. Nah, tentunya ini kan harus cari perangkat-perangkat yang cost powernya rendah. Jadi maksud saya sebenarnya kalau kita lihat di sini kan bukan hanya masalah telekomunikasi tapi juga masalah supporting lainnya gitu. Kemudian ini arah perencanaan layanan broadband, ini target-target di Bappenas. Nah, ini angka-angka aja, saya juga angkanya dari mana juga nggak tahu juga gitu ya. Tapi ini yang ditargetkan, persentase 100%, desa internet 80%, 100% dan sebagainya. Bahkan di Inpres 2011 ini ditargetkan 512. Jadi esensinya adalah target-targetnya ini cukup ambisius. Nah, sekarang masalahnya gimana? Nah, ini yang mungkin udah tahu lah ya, 2G, 3G, 4G gitu ya. Dan kalau kita lihat macam-macam aplikasinya. Kalau 2G selular, CDMA, GSM, 4G, HSP, LTE dan sebagainya. Ini IoT Advance yang targetnya 100 megabit
high mobility dan approximately 1 gigabit low mobility. Nah, coba kita dalamin. Ini saya masih pakai yang UI ini. Saya itu. Kita coba lihat band satu-satu ya di CDMA 8,5. Jadi di 8,5 itu ada 4 operator ya, ada Bakri, Telkom, Mobilet, dan Indosat. Nah kalau kita lihat nih karirnya relatif kecil ya, dan di beberapa daerah ini itu nggak contagious. Yang CDMA ini yang menarik ya, ternyata antar carrier itu harus ada guard band gitu. Jadi memang kalau operatornya terlalu banyak, kalau antar sistem berbeda karena planning yang berbeda, itu butuh guard band. Nah, ini ada, kalau nggak salah pernah ada kakak kelas kalian yang bikin tugas saya mengenai ini. Di GSM 900, di 900 ada 3 operator ya tadi saya jelaskan, Indosat, Telkom, XL. Di GSM 1800 ada 5 operator. Nah kalau kita lihat di sini ya ada band-band yang nggak contiguous seperti Telkomsel gitu atau Indosat. Nah ini sejarahnya mengapa? Ya karena pemberiannya saat itu ya tidak, kalau boleh saya bilang, perizinannya itu diberikan tanpa perencanaan yang matang. Jadi kadang-kadang kita ngasih izin dulu baru direncanakan belakangan. Nah ini yang mungkin sedang kami kerjakan mengenai masalah 3G ya. Saat ini ada 5 operator di sana, ada PCS SIM 900, di mana karena band plan-nya beda sehingga menyebabkan dibutuhkan guard band. Ya. Nah kalau kita lihat di sini, yang mungkin berita-berita yang ramai di detik.com segala macam, yang blok 11, 12 yang ini ya, yang di sini. Itu pada protes dan kita kesulitan dengan DPR, sehingga 700 mega yang kita targetnya 2018 bisa pakai ini kemungkinan ya agak sulit. Nah ini band plan yang kita persiapkan saat ini masih semuanya analog TV, dan kalau misalnya bisa digital TV itu cepat, itu sepertiganya bisa untuk 4G. Nah, mungkin yang menjadi permasalahan di Indonesia gitu ya. Perkenalkan Pak, nama saya Sandi Nusantara dari Teknik Komunikasi 2008. Ya, begini Pak, yang pertama itu tadi kan goalnya dari Kominfo ini waktu masalah tentang broadband itu salah satunya itu ada tentang percepatan pembangunan ICT industri ya Pak. Nah sebenarnya peran Kominfo-nya itu di sana seperti apa gitu. Nah yang kedua tadi kan kalau Bapak bilang tentang spektrum frekuensi nggak ada batasannya ya Pak. Nah gimana sih Pak kalau misalnya spektrum frekuensi tersebut ada di daerah-daerah perbatasan gitu Pak, misalnya kayak di Malaysia. Berarti baterainya habis. Tes. Gini aja kedengeran ya Pak. Matiin. Jadi gimana kalau misalnya di daerah yang perbatasan seperti itu Pak menyiasati spektrum frekuensinya? Terima kasih. Satu-satu dulu jawab ya, tak lupa. Nah ini karena frekuensinya nggak benar gini. Pakai itu yuk, Vin. Kayak ngabel dulu. Kayaknya lebih enak nggak lihat. Halo. Halo.
Yang ini coba dulu. Oke, kayaknya lebih enak langsung gini ya, saya daripada ngeliat itu jadi pegal juga ya. Nggak boleh masuk. Oke, tadi pertanyaan pertama, batasannya ada nggak gitu ya? Batasan teknisnya. Sebenarnya tadi saya bilang tuh memang ada gitu, tapi belum jelas gitu. Dan itu kan susah diukurnya gitu. Ya itu tantangan kita gitu. Kalau tanah kan jelas gitu. Kita misalnya kita punya orang tua kita punya tanah rumah segini di geografis mana gitu ya, dipagar kan gitu ya. Kalau wireless bisa dipagar nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Nah, pagarnya gimana? Kita batasi transmit power atau di receive gitu ya. Nah, yang bisa diukur apa? Yang bisa diukur kan di receive kan. Nah, sehingga kita bisa bilang dalam jarak berapa meter bit strength-nya maksimum segini. Gitu kan? Ada kalau bit strength kita batasin, si power sama power kan harus diatur juga. Gitu loh. Seperti kayak misalnya nih wifi gitu ya. Wifi kalau nggak dibatasin, semua orang akhirnya pakai booster kan? Bener nggak? Ya kan? Nah, kalau itu saya analogikan, kalau kita misalnya mau masuk ke, saya nggak tahu di Bandung apa di Gasibu gitu ya. Nah, semua orang pakai toa gitu. Ngomongnya jelas nggak? Kan pasti nggak jelas kan? Nah, jadi aturannya ya kalau pakai nggak boleh pakai toa, atau kalau pakai toa berapa desibel gitu ya, atau ketinggian toanya nggak apa segini gitu misalnya gitu. Nah sama juga dengan spektrum, kita bisa batasi tadi di sisi receiver. Nah pertanyaan kedua tadi bagaimana di perbatasan gitu ya. Nah perbatasan, jadi kembali permasalahan utama adalah di cross boundary. Itu sinyal kan susah di limit, ya kan? Apalagi kalau perbatasannya langsung, kalau darat masih rada mending, itu bisa kita pakai antena separasi segala macam itu bisa. Tapi kalau laut yang lebih susah. Nah, tapi ada referensi-referensi. Jadi seperti di negara Eropa, ya, jadi di perbatasan kebetulan saya sudah cukup lama ya diskusi dengan Malaysia dan Singapura. Yang bisa kita lakukan adalah mendefinisikan namanya tuh common border area. Ya, common border area itu artinya satu daerah di mana ketika kita membangun kita harus hati-hati. Ya, artinya apa? Hati-hati itu harus koordinasi. Nah, misalnya kita sepakati 100 km dari perbatasan, gitu ya. Nah untuk kita misalnya ketika kita mau naruh suatu stasiun radius itu, kita harus koordinasi sama dia. Dan tadi kan ada batasan-batasan tadi kan, ini kamu maksimum berapa strength-nya, spesifik strength-nya. Nah tentunya itu kan baru di atas satu nilai yang standar. Dalam prakteknya itu macam-macam, bisa negosiasinya. Bisa aja sistemnya gini, udah deh, saya masuk ke sana, sinyal saya bisa masuk ke negara kamu, atau sinyal kamu bisa masuk ke negara saya. Itu bisa, tapi harus bagi-bagi band gitu. Ya, atau kalau saya nggak mau, pokoknya kamu nggak boleh masuk saya nggak yang saya nggak boleh masuk kamu gitu. Nah itu bisa aja bandnya sama, tapi pengaturan powernya tuh harus kuat, ketat sekali. Towernya nggak ke sana, selnya nggak boleh ke sana gitu. Nah jadi macam-macam variasinya, bisa kalau saya bilang tuh ada 3 dimensi ya. Dimensinya dimensi spatial ya, geografis, atau dimensi frekuensinya. Nah atau yang ketiganya, kalau tadi kan TDMA, CDMA, bisa juga waktu gitu. Nah udah deh, saya pagi hari kamu siang hari misalnya. Tapi kalau seluler saya kan nggak mungkin kan. Nah kalau di GSM biasanya itu dia ngaturnya ini
kalau nggak salah tuh ada channel-channel khusus yang ngatur, ya udah saya pakai channel ini, BCCH-nya kalau BCCH yang lain. Seperti itu Mas. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Yang penting adalah kalau itu di negara kita itu atau di coupling kita, kalau kita jauh dari pagar, ya kamu nggak masalah. Kita bisa bikin powernya nggak harus koordinasi, nggak masalah. Tapi ketika kita berdekatan sama pagar orang, nah kita harus hati-hati. Itu prinsipnya. Nah ini sebenarnya sangat menarik karena macam-macam teknologi, misalnya gini, ada itu kan baru di boundary wilayah layanan. Sekarang mungkin isu yang kedua adalah antara TV sama yang sering banyak kejadian tuh antara broadcast FM sama penerbangan gitu. Ya. Kita tahu kalau broadcast itu high power, jadi powernya tinggi ya. Nah sementara frekuensi sebelahnya tuh penerbangan, itu bisa gangguan. Nah makanya itu ada kita hitung intermodulasinya, harmonisanya gitu ya, supaya nggak gangguan. Kemudian contoh kasus yang menarik juga, dulu pernah ada kejadian gini. Jadi di Indonesia ini kan banyak orang terutama di pakai, kalau TV-nya nggak jelas penerimanya pakai booster ya, pakai booster. Nah, ternyata booster itu harmonisanya kena ke frekuensi 800. Kok ke daerah-daerah yang TV-nya nggak bagus pakai booster, penerimaan handphonenya, penerimaan TV-nya jelek. Nah kalau TV-nya jelek apa? Wah BTS-nya ini BTS-nya yang bermasalah gitu deh. Nah itu hal seperti itu jadi dianjurkan. Hal seperti itu jadi bukan hanya masalah di boundary di antar wilayah geografis, juga perbatasan antara dimensi frekuensi tadi. Nah itu Mas, mudah-mudahan bisa cukup menjawab. Yang tadi Pak, pertanyaan yang pertama tuh tentang yang peran Kominfo. Betul Pak. Ya, kalau kita lihat nih peran Kominfo kan tadi sebagai regulator gitu, sebagai pemberi izin. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dia mengatur industri ini supaya lebih efisien, kemudian lebih produktif, kemudian juga mungkin ada insentif-insentif di daerah rural. Jadi gini, kalau kita mau capai murah dan kualitas bagus adalah kompetisi. Tapi jeleknya kompetisi itu pasti hanya di daerah yang menguntungkan. Nah, sehingga yang di daerah yang rural atau di daerah kurang menguntungkan tuh mesti ada tangan dari pemerintah. Karena dampaknya kompetisi adalah semua mencari daerah yang lukratif. Nah di situ Mas, jadi peran kita adalah bagaimana menjaga kompetisi bagus. Kedua juga bagaimana membangun daerah desa. Dan ketiga sebenarnya yang penting adalah memastikan interkoneksi bagus. Nah ini mungkin salah satu yang mungkin peran kita yang masih berat ya. Kalau tadi kenapa tiap orang punya 2 atau 3 handphone? Karena interkoneksi masih belum bagus gitu. Jadi kadang-kadang apakah secara harga atau secara kualitas gitu ya. Kalau interkoneksi bagus kan ya saya cukup 1 handphone lah, saya nggak perlu beli handphone baru karena pengen harganya murah gitu untuk telepon ke handphone lain gitu ya. Nah ini memastikan interkoneksi karena kompetisi itu jalan kalau interkoneksinya bagus. Nah yang keempat adalah sebenarnya kalau kita lihat di sini kita lihat yang berat sebenarnya ini kan masing-masing bangun infrastruktur gitu. Kalau 11 operator masa 11 tower gitu. Tapi kenyataannya gitu. Nah sehingga ini memang ada satu paradoks ya. Satu sisi harus konsolidasi antar infrastruktur yang punya infrastruktur, satu sisi juga bagaimana kompetisi ini jalan. Nah sehingga yang harus dilakukan oleh Kominfo adalah bagaimana sebenarnya efisiensi infrastruktur. Jadi misalnya fiber optik jangan
yang satu bikin galian kiri, yang dua di kanan gitu ya, kan nggak efisien kan gitu. Kemudian tetapi penyelenggara jasanya atau servisnya itu banyak. Nah, ini satu-satu paradoks yang harus kita ciptakan. Itu hanya bisa kalau regulator tuh bisa efektif, ya mas. Jadi challenge kita adalah infrastruktur. Kalau punya infrastruktur cenderung akan monopoli, gitu ya. Nah, udah ini infrastruktur saya, ngapain kamu pinjam? Tapi kalau masing-masing bikin infrastruktur, pasti ya yang untung itu yang vendor-vendor itu, gitu. Habis semua kita untuk bangun infrastruktur yang duplikasi. Nah, tapi kalau pemainnya cuma satu atau dua, ya kayak listrik sekarang harganya selalu naik kan. Nah, itu yang mungkin jadi challenge kita. Nah, mungkin yang terakhir adalah menurut saya gitu ya, Telkom itu adalah bagaimana dengan ICT ini gitu ya, itu menimbulkan multiplier effect ke sektor lain gitu. Apakah efisiensi, apakah kewirausahaan, apakah e-government, apakah broadband ekonomi ya, tadi konten segala macam, tadi Facebook ya segala macam, itu bisa jadi membuka lapangan kerja gitu. Karena ada beberapa topik mengatakan peningkatan broadband 10% bisa nambah GDP 3%. Bahkan ada beberapa yang menyatakan kalau lebih baik bikin broadband daripada bikin jalan gitu. Nah, apakah seperti itu gitu? Nah, ini yang harus dibayarkan gitu. Itu mas. Ya baik, pertanyaan selanjutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Andri dari Telekomunikasi 2008. Yang ingin saya tanyakan, apakah sudah ada regulasi tentang yang mengatur banyaknya operator di Indonesia dan yang tentang harga tarif tertinggi dan tarif terendahnya? Terus yang pertanyaan kedua adalah untuk BlackBerry Messenger kan operator membayar lisensi sebesar 5 atau sampai $6 ke RIM-nya. Apakah dari pemerintah juga mendapatkan income dari berupa pajak dari hal tersebut? Ya, ini menarik pertanyaannya. Pengamat juga Mas siapa nih? Andri apa? Andri ya. Jadi pertanyaan pertama tadi masalah jumlah operator ya, sama tarif atas tarif bawah ya. Oke. Setahu kami yang jumlah operator itu belum ada dibatasi peraturannya berapanya belum ada. Nah, memang ini jadi suatu hal yang menarik gitu ya, karena operator yang mana dulu gitu. Ada dua macam kelas operator. Satu operator yang network operator, ya. Satu adalah operator service gitu, ya. Seperti ISP segala macam ya, atau penyelenggara yang backhaul. Nah, tentunya ini yang jadi masalah adalah kalau kita batasi terlalu sedikit juga ketakutannya kartel gitu ya, atau ketakutannya kompetisi nggak jalan. Tapi terlalu banyak juga tadi inefisien infrastruktur. Nah, tadi kan terus terang jawabannya kita belum ada desainnya apa gitu. Memang yang sebenarnya yang harus dilakukan ini yang mungkin menjadi PR kami ya. Kalau yang benar gitu, ini mungkin kalau teman-teman nanti bisa ini ya, itu kita planning dulu baru lisensi gitu mas. Kita ngasih punya roadmap dulu, punya desain marketnya seperti apa, baru ngasih lisensi. Nah ini ya saya tuh dalam taraf, ya saya bukan dulu ya, dalam taraf menata tuh udah ada dulu, udah ada terjadi dulu, baru kita planning. Ini kan sebenarnya menata ulang gitu. Nah gambarnya seperti ini, mungkin saya analogikan kalau misalnya kita punya lahan tata kota gitu ya. Nah akan lebih mudah kalau kita
menata lahan kosong daripada kita menata lahan yang udah isi. Nah, kembali ke pertanyaan berapa banyak gitu. Saya coba mungkin referensi benchmark negara lain. Nah, negara lain itu rata-rata yang punya mobile network operator, gitu ya, dengan bandwidth yang tadi seperti itu paling cuma 3 atau 4 yang bagus ya, kayak misalnya Malaysia itu cuma 3, Singapura 3,